Jadi kalau di Indonesia tuh banyak orang-orang sekuler lah ya, terlalu membanggakan orang-orang Barat, kehidupan mereka, pokoknya dari segala sisi lah. Jadi ada satu hal yang pengen kita tanya, di dalam Islam itu kan ada konsep pernikahan. Jadi dalam konsep pernikahan dalam Islam itu tujuannya litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketenangan ya ketika menikah, dan juga si perempuan itu mendapatkan perlindungan. Jadi di orang-orang bule ini, orang-orang non Islam ini kan mereka tuh nggak ada batasan zina atau lain sebagainya ya, semuanya halal ya. Nah sebenarnya konsep pernikahan mereka gimana? Jadi konsep pernikahan mereka yang setahu Anda, nggak semua, tapi kebanyakan dari mereka itu, mereka menikah itu ya mereka merasa cocok satu sama lain. Dari pihak wanita cocok dengan hobi, dengan satu jalan dengan kedua belah pihak, itu mereka menikah. Dan menikah itu bukan berarti mereka itu menjalani satu yang namanya ada loyalty, ada saling kebersamaan, dan suami provider, maksudnya itu secara nafkah, itu tidak ada dalam konsep mereka. Jadi perempuan, laki-lakinya nggak wajib nafkah, tidak perempuan wajib untuk nafkah. Tapi kalau misalnya wanitanya, istrinya itu dia bekerja, itu kebanyakan mereka itu ya nafsi bayarnya. Kalau misalnya diajak ke restoran, gitu, mereka bayar masing-masing. Dan yang kedua, kalau mereka beli rumah, misalnya mereka nyicil atau renting atau bersewa, itu mereka pisah, bayarnya masing bareng-bareng, dibagi dua, mereka begitu. Terus nanti kalau punya anak, anaknya siapa yang nafkahin? Nah itu dia, anaknya itu juga again masing-masing. Dan ketika mereka bercerai pun, suaminya ya ada tuntutan dari government itu untuk menafkahi anaknya seikhlasnya. Tidak ada tuntutan yang kamu harus bayar full, sekolah ini itu, nggak ada. Terus kalau anaknya masih kecil? Anaknya masih kecil itu dia dinafkahin, cuman hanya seikhlasnya. Kayak misalnya yang Anda tahu gitu, $80 seminggu. Nah $80 itu seminggu itu nggak cukup itu. Jadi ya mau nggak mau istri itu yang punya anak yang dipegang ya harus bekerja mereka untuk biaya anaknya, untuk biayai anak tambahan, sekolah, makan, untuk bayar biaya kecil untuk excursion gitu-gitu untuk sekolah. Itu Ustaz. Berarti memang mereka tidak, kalau kita bisa berbicara ya nggak ada pri kemanusiaannya lah ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi mereka itu menikah ya hanya cocok, satu jalan, kamu satu bisa hobi, satu hati, kamu bisa bikin saya happy, saya bikin happy, udah sekedar itu. Udah nikah kita. Iya, dan loyalty itu nggak ada di dalam konsep mereka itu. Jadi kemungkinan si laki juga bisa mencari wanita dengan gampang, dan si wanita juga bisa bekerja dengan gampang juga gitu loh. Jadi mereka berumah tangga, suami istri, tetapi di antara mereka pasti ada kecurigaan ya. Pasti. Ini si laki-laki ini pasti karena di sini itu ya yang antum tahu, di sini itu ya prostitusi ya gampang, mereka tinggal masuk bayar halas gitu loh, dan dilegalkan di sini. Jadi dan bukan hanya itu aja, kalau dia pergi ke night club, dia pulang jam berapa aja, suaminya itu tidak ada urusan. Loh, saya pergi, it's okay. Jadi seperti mereka ini ya sudah. Jadi ikatan rumah tangganya memang nggak ada ikatan apapun ya, tanggung jawab, kewajiban tuh nggak ada. Nggak ada. Mereka itu menikah hanya paper aja sudah dari government bahwa dia menikah. Tapi selebihnya dari itu mereka ya masing-masing sebenarnya, kalau bisa dibilang. Kalau kayak kita kan harus nafkah, harus membantu istri, kita pulang kalau tidak ada sesuatu yang urgensi kita nggak pulang, kita boleh. Kalau ini enggak mereka. Terus warisan itu nggak ada? Nah warisan itu kalau di sini itu kalau mereka istri punya anak, itu biasanya dibagi kebanyakan. Itu dibagi 80-20%. Si istri dapat 80, si laki dapat 20. Oh gitu. Kalau sudah diikat dengan pernikahan. Pernikahan dengan punya anak atau punya anak lah kebanyakan. Tapi kalau nggak punya anak itu biasanya 50-50. Kebanyakan dari mereka. Jadi dengan seperti itu mereka malah nggak pengen nikah, jadi agak repot nanti hartanya. Itulah. Jadi mereka itu punya konsep, loh kenapa saya menikah kalau saya pun nggak harus, kalau menikah saya harus mengeluarkan sekian. Resikonya banyak. Tapi kalau saya nggak menikah, saya bisa ganti wanita setiap malam. Saya bisa
ke night club anytime tanpa ada hubungan ikatan, bisa berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Jadi memang nggak ada keyakinan berhubungan badan dalam keadaan pasangan sah dapat pahala, nggak ada. Tidak ada itu. Konsep mereka tidak ada. Dan mereka juga banyak kok yang ngeluh dari para suami, wanita memberikan haknya secara batin untuk suami yang harus itu tidak ada, Ustaz. Istri mau memberikan anytime baru, kalau enggak tidak. Dan suami itu kan seperti syahwatnya lebih besar, tapi istri ini tidak memenuhi gitu loh kebatinannya. Jadi suami ini mereka cari di luar. Jadi kalau Faris diskusi sama orang-orang bule di sini ya, mungkin menginformasikan tentang bagaimana kewajiban dan hak suami dan istri dalam rumah tangga, gimana komentar mereka? Ya, dia sangat tertarik dengan konsep ini. Saya bilang bahwa suami itu adalah tanggung jawab di kepala rumah tangga. Itu mereka sangat kaget gitu loh. Bukan arti kata kaget karena mereka tidak pernah mendengar. Kedua, mereka mungkin belum pernah tahu bahwa konsep Islam kok seperti ini gitu loh. Mereka malah tertarik gitu loh. Cuman ya itu dia, dibalikkan lagi. Mungkin belum dapat hidayah. Jadi subhanallah, kita merasa bagaimana nikmatnya Islam, keadilan Islam. Ya mungkin orang-orang sekuler di Indonesia itu dia cuma tinggal di Indonesia, nggak ngerti kondisi bagaimana kehidupan orang-orang non-Islam, tapi suka bela-belain orang non-Islam dan suka merendahkan syariat Islam. Betul. Jadi mungkin mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat mereka. Apa yang kalian bangga-banggakan, mereka juga sebenarnya bosan hidup dengan seperti itu dan justru memuliakan bagaimana hebatnya Islam gitu ya. Betul, begitu Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan.